refleks patologis biasanya apa itu? Nah, refleks patologis itu adalah refleks yang terjadi akibat hilangnya kontrol inhibisi. Kalian tahu inhibisi kan? Inhibisi itu penghambatan ya. Jadi dia sifatnya terlalu mudah tereksitasi gitu. Terlalu mudah terangsang jadinya ya, karena kontrol inhibisinya hilang ya. Nah, dalam kondisi normal itu yang berfungsi untuk menginhibisi itu biasanya jalur upper motor neuron. Nah, ketika terjadi refleks patologis biasanya curiganya refleksi di upper motor neuron ya. Apa yang rusak pada pada refleks patologis? Nah, biasanya upper motor neuron ya. Contohnya apa? Contohnya pasien stroke, cedera medula spinalis ya, myelopati cervical, multiple sclerosis, banyak tentunya ya, atau tumor di sistem saraf pusat ya. Akibatnya apa? Jalur corticus spinalnya terputus, inhibisinya, penghambatannya hilang. Kemudian contoh yang kedua itu apa? Terjadi apa? Kerusakan pada inhibisi spinal ya. Terjadi penghambatan dari produksi interneuron. Contohnya apa? GABA, glutinergic ya. Kemudian aktivitas motor neuronnya meningkat sehingga juga hormon refleksnya itu menurun, jadi mudah tereksitasi gitu. Jadi lebih mudah muncul, lebih kuat dan lebih luas ya rangsangannya ya. Jadi yang menghambat itu dia mengalami gangguan. Jadi ketika tubuh kalian dirangsang, kalian jadi mudah terangsang jadi ya. Jelas ya? Jadi contohnya apa? Refleks Babinski ini refleks abnormal melakukan stroke di bagian kaki ya. Stroke itu seperti gesekan bagian kaki ya. Nah, ketika terjadi stroke itu biasanya harusnya kaki kita itu fleksi ke atas atau lantang fleksi ya. Tapi kalau dia fleksi ke bawah ya. Tapi kalau dia terjadi ekstensi atau dorsofleksi ya, dan juga terjadi abduksi atau fan sign terbuka ya, seperti ini kan terjadi kakinya ya, seperti ini. Nah, itu dia artinya positif Babinski ya. Nah, ini dilakukan pada pemeriksaan apa saja? Hampir semua pemeriksaan yang berhubungan dengan saraf ya, Babinski dilakukan. Jadi nanti kalau kalian masuk blok anak, terus blok saraf, blok muskuloskeletal, semuanya kalian biasanya berhubungan dengan Babinski ya, refleks patologis. Nah, pada anak kenapa kok masih positif biasanya? Pada anak itu pada bayi kurang dari 1-2 tahun biasanya Babinski masih positif. Kenapa? Karena fungsi penghambatan dari sistem saraf pusatnya belum sempurna. Ya. Nah, ini mekanisme normalnya ya. Ada stimulasi kuantum, ada yang dilakukan itu ya. Kemudian mekanisme patologisnya apa? Curiga, risiko, kan? Bagaimana cara melakukannya? Posisi pasiennya biasanya berbaring ya. Baik berbaring posisi pasiennya. Nah, kemudian itu relaksasi ya. Kemudian teknik stimulasinya apa? Kita gunakan gores perlahan ya. Kemudian nanti dari jari kaki si pasien akan ya, kalau dia dorsofleksi dan dia fan sign terbuka dia, jadi itu positif ya. Tapi biasanya kalau kita gores yang normal, strukturnya normal, biasanya jari kaki kita itu akan bergerak seperti ini ya. Tapi kalau dia fan sign berarti dia positif ya. Oke. Kemudian ini contoh gambarnya kalian lakukan ya. Itu kalian lihat arah struknya, arah gesekannya ini ya.
Jadi kalian nanti bisa gunakan, kalau sebenarnya memang refleks itu ada dua ya. Nah, tapi ini nggak terlalu tajam, ini boleh dipakai. Nah, siap, boleh digunakan. Ya, stroke gitu. Nah, arah stroke-nya ke arah mana? Nih kayak gini dia. Ya. Dari bagian heel ke arah forefoot seperti ini ya. Nah, ini stroke-nya. Jadi dia kalau seperti ini positif dia. Kalau kita yang normal itu biasanya seperti ini ya. Ini dia contohnya fan sign ya. Jelas ya. Karena ini nanti kalian akan sering menemukan juga pada beberapa kasus sering di IGD, contohnya pada pasien stroke ya. Pasien stroke itu kalau lesi UMN ini dia ini ya. Oke, kalau positif Babinski berarti lesi UMN ya. Semuanya udah ngerti kan ya, UMN sama RMN ya. Kalau UMN kalau lesi itu berarti kerusakan kan. Nah, kalau dia UMN, kita curiganya berarti di medulla spinalis atau di mana? Hah? Kalau UMN berarti lesinya curiganya di medulla spinalis, yang medulla spinalis panjang itu, atau di otak ya. Kalau dia LMN berarti curiganya di saraf perifernya ya. Saraf perifer itu dia cabang dari saraf medulla spinalis itu ya. Jadi dia kalau dia kena lesinya itu medulla spinalis atau di otak, berarti dia biasanya refleks patologis ini dia positif ya. Nah, contoh apa lagi selain Babinski? Ada namanya CEDOC, Overhead, Gordon sign, Gordon sign ya. Nah, ini juga sering dilakukan CEDOC, Overhead ini sering dilakukan pada pemeriksaan muskuloskeletal ya. Jelas ya? Babinski jelas ya? Oke. Nanti kalian kalau mau tahu lagi refleks patologis cari aja. Kan sekarang sudah banyak di Google, di AI, apa itu refleks patologis ya. Oke. Nextnya adalah refleks pupil ya. Refleks pupil itu ada dua ya. Yang pertama langsung atau direct, dan yang kedua konsensual ya. Jadi kalau sekalian refleks pupil konsensual berarti dia kalau kita kenakan center berarti akan mengecil ya. Nah, setelah saat kali yang satunya mengecil, refleks konsensual di sebelah lawannya juga akan mengecil ya. Kenapa? Karena adanya penggabungan janas ya. Nah, ini jalur afferent sensornya. Kalian bisa lihat cahaya itu akan melewati retina. Setelah melewati retina, dia akan disalurkan ke nervus opticus